ke room besar. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selesai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Duyarso Rimbawan Saputro. Iya, Bu. Bu, ini pecinta alam di mana, Pak? Bukan, Bu. Pecinta alam ini, Pak. Kebetulan lahirnya waktu pas di daerah pelosok, Bu. Paling ujung Kalimantan, Bu. Oh, sama Kebal Malaysia. Kalau bicara orang pelosok sama kita. Yap, Bu. Baik, dari mana, Pak? Ngajar di mana? Kapas dulu, Bu. Ngajar di Batang Lupar, Bu. Danau Sentarum, Bu. Danau Sentarum. Alhamdulillah. Kayaknya dekat sama Pak Suhairi ini. Iya. Pak Istri Suhairi saya juga. kan? Istri orang dulu. Oh, istri orang Istri. Kapas dulu. Kalau Oh, iya. Di Semitau. Oh, Semitau. Sama Pak Supriyadi, Pak. Sama orang Semitau. Pak Ilham mungkin, Pak, ya. Kenal, Pak, ya? Pak Ilham, Pak, ya? Iya, Pak Dekan. Dekan. Nah, Pak Dudiarso, Iya, Bu. nggak usah tegang, rilis saja ya. Jadi Iya, Bu. ujian komprehensif ini tidak semencekam yang dibayangkan. Saya juga kemarin mendapat kabar dari Bu Novi, beberapa peserta itu terlewat merecord secara mandiri, begitu ya, karena Iya, Bu. panik atau tegang dan sebagainya. Nggak usah rileks saja, kita melewati ujian komprehensif ini dengan tenang. Apa yang ditanyakan oleh Pak Suhairi dan saya itu adalah hal yang sudah Bapak kerjakan, yang sudah Bapak lewati selama aktivitas pendalaman materi dan pengembangan perangkat, sehingga tidak akan ada pertanyaan yang sulit-sulit gitu ya. Jadi ibu kota Arab Saudi apa gitu, itu tidak akan ada pertanyaan begitu tuh, Pak. Ya, apa yang sudah Bapak lewati dan apa yang sudah Bapak kerjakan yang kami tanyakan. Jawab saja sesuai dengan apa yang Bapak ketahui. Jika memang lupa atau tidak tahu, sampaikan ya, kita bisa melewatkan pertanyaannya. Begitu ya, Pak ya? Siap, Bu. Nah, di tahap pertama ini Pak Dudiarso akan diminta untuk mempresentasikan perangkat yang sudah diunggah, gitu ya. Sekilas saja disampaikan selama kurang lebih 8 menitan. Siap, Bu. Nah, Bapak tolong di-counting secara mandiri, dihitung secara mandiri, 8 menit presentasi itu. Setelah 8 menit itu nanti akan diuji secara bergantian oleh saya dan Pak Suhairi. Siap, Bu. Ujian satu orang peserta itu ujiannya kurang lebih nanti akan memakan waktu 30 menit, bisa kurang sedikit atau bisa lebih sedikit. Begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Untuk pertama ini saya izinkan Bapak untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu dengan tenang Bapak share screen perangkat pembelajarannya. Siap, Bu. Terima kasih. Izin berdoa, Bu. Izin share screen, Bu, ya? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Muhammad Suhairi dan Ibu Fitriana. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya, yaitu di mana saya berasal dari sekolah SMP Negeri 2 Batang Lupar. Ya, kemudian materi pokok yang saya ambil yaitu bahaya pergaulan bebas. Kemudian alokasi waktu 2 kali pertemuan, 3 jam kali 40 menit. Kemudian di sini kompetensi inti yang ada yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab, berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Selanjutnya, KI 3 itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena kejadian tampak mata. Kemudian KI 4-nya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji, serta kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak, serta dengan belajar di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi yaitu memahami perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Kemudian indikatornya memahami pengertian pergaulan bebas, memahami dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. Kemudian memahami langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Kemudian memaparkan perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Memaparkan perlunya pencegahan terhadap pergaulan bebas di depan kelas, mendiskusikan pencegahan dan bahaya pergaulan bebas. Tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu memahami pengertian bahaya pergaulan bebas, memahami dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan, memahami langkah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas, mempresentasikan perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas di depan kelas. Materi pembelajaran yaitu pengertian bahaya pergaulan bebas dan dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua adalah langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Metode pelajaran yang saya ambil yaitu project based learning dan problem based learning. Kemudian metodenya tak jawab, wawancara, diskusi, dan presentasi gambar. Kemudian media pembelajaran yaitu LKPD, lembar penilaian, LCD proyektor, gambar, video, PowerPoint, model siswa atau guru. Kemudian alat dan bahan, laptop Infocus, sumber belajar, buku siswa pendidikan jasmani dan kesehatan kelas 8, buku PJOK lain yang relevan, internet sumber, lingkungan sekitar, dan sumber lain yang relevan. Kemudian di sini saya membagi dua pertemuan, yaitu pertemuan pertama di kegiatan pendahuluan, ada orientasi yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran, persepsi mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya, mengingat kembali materi prasyarat dalam bertanya. Mengajukan pertanyaan ada yang keterkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan, motivasi memberikan gambaran, manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi tema project ini dikerjakan dengan baik, maka sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi bahaya pergaulan bebas serta dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. Menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan, pemberian acuan, memberikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar indikator KKM pada pertemuan yang berlangsung, pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkah pembelajaran, ice breaking. Kemudian kegiatan intinya yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi bahaya pergaulan bebas serta dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan dengan cara yang pertama melihat peserta didik diminta untuk memperhatikan video yang disajikan oleh guru. Di sini ada video pembelajaran tentang bahaya atau dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati video yang disajikan oleh guru seperti video yang disampaikan di atas. Kemudian menyampaikan pendapatnya. Kemudian peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas. Di sini akan menampilkan slide PowerPoint. Kemudian peserta didik menyimak slide PowerPoint dari kegiatan pengantar secara garis besar tentang materi pembelajaran. Kemudian setelah pemberian materi PowerPoint, kemudian guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar maupun materi yang sudah disajikan. Kemudian mengajukan pertanyaan bahaya apa yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, bagaimana dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan dengan baik pertanyaan dengan baik. Kemudian di sini selanjutnya peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengumpulkan informasi yang relevan sesuai dengan tugas pengamatan gambar yang diberikan oleh guru melalui kegiatan mengamati objek. Ini adalah gambar yang akan diamati oleh peserta didik tentang pergaulan bebas. Kemudian setelah mereka mengamati, mereka mengumpulkan informasi secara berkelompok. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber hasil diskusi teman kelompok belajar tentang fenomena pergaulan bebas di sekitar serta dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. Kemudian setelah mereka mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan. Nah, peserta diminta untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi berupa poster. Jadi di sini mengumpulkan informasi, dia menggunakan bentuk gambar. Jadi setelah mereka mengumpulkan informasi, dibuatlah dalam sebuah gambar. Kemudian saling tukar informasi dengan kelompok lain dengan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengumpulkan informasi yang relevan terhadap materi. Kemudian peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang
data yang dikumpulkan terangkum dalam kegiatan presentasi sebelumnya, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Kemudian peserta didik mengumpulkan hasil pengamatan yang berupa gambar yang dilukis oleh guru ke guru sebagai bukti pengolahan informasi tentang bahaya pergaulan bebas, dampak pergaulan bagi diri sendiri dan lingkungan dari berbagai sumber, memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti yang menerima masukan teman belajar. Guru menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan analisis penyampaian presentasi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami atau melemparkan beberapa pertanyaan pada siswa. Kemudian kegiatan penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran telah berlangsung, apa saja yang telah dipahami, apa yang belum dipahami, bagaimana perasaan selama pembelajaran. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kelas tutup dengan doa. Kemudian ini pertemuan keduanya. Di sini sama langkahnya, cuma berbeda adalah materinya. Tadi kalau kita sebelumnya saya membahas tentang apa itu pergaulan bebas, di sini saya membicarakan tentang bagaimana langkah-langkah terkait pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Nah, kemudian untuk kegiatannya juga kurang lebih sama. Di sini hanya mengamati objek tentang gambar-gambar yang berhubungan dengan pergaulan mengatasi bagaimana mencegah pergaulan bebas. Nah, mungkin saya rasa itu saja Bu, sudah 8 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Fitriana dan Bapak Muhammad Suhairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ya, Pak ya. Waktu mengejar waktu, kalau 8 menit nggak sampai, Bu. Relax. Saya relax saja gitu ya. Tidak Iya, Bu. menceritakan semuanya, tapi dari itu saya ini KD-nya terkait ini gitu ya, IPK-nya dan sebagainya. Itu saja tadi tuh, tapi jangan dibacakan semuanya, tidak apa-apa. Pak Dudiarso, saya akan mohon izinnya Pak Suhairi ya. Jadi saya akan bertanya terlebih dahulu. Silakan Bu. Saya juga sudah mengcounting waktu secara mandiri. Jadi kebiasaan saya kalau di PPG, di ujian komprehensif, karena ini perlu daya tahan gitu ya, akan running sampai sore hari, sehingga penting sekali untuk mengcounting waktu. Nah, Pak Dudiarso, Iya, Bu. pertanyaan saya yang pertama adalah terkait dengan KI dan KD. Bapak bisa sampaikan tidak KI dan KD sumbernya dari mana? KI dan KD yang sudah yang kita kumpulkan ini memang sudah sama se-Indonesia mungkin Bu, karena kita mendapatkannya dari Permendikbud kalau nggak salah saya Bu. Jadi kita ngambil sumbernya dari situ semua Bu. Jadi di situ sudah terangkum dari SD, SMP sampai ke SMA untuk pembelajaran PJOK. Jadi tinggal copy paste dari Permendikbud itu Bu. Berapa? Tahunnya saya kurang tahu Bu. Mungkin kalau nggak salah saya nomor berapa ya? 7 tahun 2000 berapa ya? 18 atau 19? 18 nggak salah saya Bu. Ingat saya. Soalnya nanti dicek lagi, keliru iya, itu. Baik. Pak, untuk KD-nya sendiri, ini KD-nya dirumuskan oleh Bapak atau KD-nya ini memang ada dari sananya? diambil pertama dari silabus Bu. Karena sebelum kita membuat perangkat pembelajaran itu ada namanya silabus dulu Bu. Nah, di situ kita baru mengkonsep sesuai dengan materi pokok pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian sumbernya juga dari buku Bu. Oke, berarti KD-nya dirumuskan ya, Pak? Bapak yang merumuskan KD ya? Dari buku pembelajaran Bu. Cuman kita menyesuaikan Bu dengan konsep apa yang ada di lapangan Bu. Oke, baik. KD itu tidak bisa disesuaikan, Pak. Jadi KD itu sudah pakem. KD dan KI itu sudah pakem di dalam Permendikbud. Oh iya, indikator Bu ya yang dibuat ya. Jadi
Ya, Bu. KD dan KI itu tidak bisa direvisi. Ya, Gitu KD ya. dan Kita KI itu udah ada di Permendikbud, Bu. Sorry, maaf, Bu. gitu ya. Iya, Bu, iya, Bu. Kemudian bunyi dari KD-nya ini ya seperti ini ya Pak ya. Ya, Bu. Bunyi dari KD-nya itu begini ya kalau pergaulan bebas ya. Langsung dia menyebutkan gitu ya terkait dengan materi saya pergaulan bebas, karena pertama belum ada mahasiswa yang ngambil materi bahaya pergaulan bebas ini. Yang Iya, Bu. kedua, biasanya kompetensi dasar itu bahasanya lebih general gitu, tidak langsung termention atau tidak langsung tersebut pada materi ajar tertentu biasanya gitu ya. Iya, Bu, Tapi iya, Bu. saya belum cek begitu ya apakah bahasa dari KD itu seperti ini memang ya dari sananya, atau ini seperti yang Bapak sampaikan tadi disesuaikan begitu. Iya, Jadi Bu. kalau misalnya nanti membuat RPP tidak disesuaikan Pak ya KD-nya. Iya, Bu, iya, Bu. Oke, baik. Nah, kita ke IPK. IPK itu apa Pak? Iya, Bu. IPK. Oh, IPK, Bu ya. Indeks Ya, pencapaian itu, Bu. Apa IPK, Bu ya? ya. Indikator pencapaian kompetensi, Bu. Indikator pencapaian kompetensi. Coba Bapak ceritakan bagaimana Bapak kemarin merumuskan IPK. Untuk apa perumusan IPK-nya, Bu, itu ya indeks pencapaian kompetensi, yaitu di mana pada saat saya mengambil materi ini, saya mempunyai indikator yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu peserta didik harus bisa memahami pengertian bahaya narkoba tentang materi mestinya, Bu. Kemudian tentang materi umum secara luas tentang bahaya pergaulan bebas. Kemudian setelah itu bisa memahami secara khusus juga tentang pergaulan bebas terhadap diri sendiri dan lingkungan. Kemudian mampu memaparkan perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas di depan kelas. Kemudian mendiskusikan pencegahan bahaya pergaulan bebas. Jadi di situ indikator pencapaian saya adalah supaya si peserta didik bisa atau mampu memaparkan atau memahami pengertian dari pencegahan pergaulan bebas terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Itu saja sumber atau dasar saya untuk menentukan indikator pencapaian kompetensi, Bu. Bapak pernah dengar KKO? Iya, Bu. KKO pernah dengar istilah KKO? Belum pernah, Bu, KKU. Belum pernah. Ya. KKO itu kata kerja Operasional. Ya, Oh, kata KKO. kerja operasional itu Saya KKU, Bu. digunakan untuk merumuskan IPK. Sehingga kalau bunyi dari kompetensi dasarnya adalah memahami perlunya bla 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 misalnya, maka di indikator Bapak perlu yang namanya kata kerja operasional. Misalnya, karena kompetensi dasarnya itu adalah peserta didik harus mampu memahami sesuatu berdasarkan materi itu, maka di IPK harus ada kata kerja operasional. Kira-kira kalau peserta didik itu memahami gitu ya kata kerja operasional apa di sana. Nah, tabel dari KKO itu seharusnya sudah dilihat. KKO-nya apa? Misalnya Mampu, ya. peserta didik mampu menjelaskan Iya, Bu. materi pergaulan bla 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 bla. Iya, Bu. Menjelaskan itu adalah KKO-nya. Peserta didik mampu menganalisis bla 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 bla, menganalisis adalah KKO-nya. Peserta didik mampu mengevaluasi bla bla bla, misalnya kayak gitu Iya, ya. Bu. Jadi itu ada KKO-nya. KKO sendiri itu nanti akan berujung pada level kompetensi dalam unsur HOTS. Nah, pernah dengar HOTS ya Pak ya? Iya, Bu, pernah, Bu. Iya, coba sampaikan Pak, HOTS itu apa? HOTS adalah High Order Thinking Skill, di mana peserta didik dituntut untuk
mampu mencapai kepada pemikiran, pemahaman atau pengetahuan yang lebih tinggi, di mana peserta didik harus bisa namanya menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian juga mampu menciptakan sebuah produk, dalam proses belajaran. Jadi, kalau di sekolah itu, jadi siswa mampu menelaah kalau untuk menganalisis itu ya, menelaah, hasil dari metode pembelajaran yang ada. Kemudian mampu juga mengevaluasi dari proses pembelajaran, kemudian mampu juga, menciptakan sebuah, karya, inovasi ataupun memproduksi atau, eee, menghasilkan sesuatu terkait dengan pembelajaran. Mungkin itu Bu terkait dengan eee, HOTS tadi Bu. Iya. Hafal nggak, Pak? C1 sampai C6-nya dari HOTS itu? Kalau C1 kalau salah saya memahami, kemudian C2-nya itu, C1-nya itu mengingat, kemudian C2-nya itu memahami, C3-nya itu, menerapkan, C4-nya menganalisis, C5-nya itu mengevaluasi, C6-nya menciptakan. Mencipta. Oke. Baik. Nah, di indikator harusnya di sana pertama yang saya komentari adalah terkait dengan KKO-nya. Jadi di indikator itu kalau KD-nya sudah bunyinya memahami, maka di indikator tidak boleh menggunakan kata memahami, harus Iya, Bu. menggunakan KKO yang di Kata kerja. tabel. Ya, di pendalaman materi itu ada KKO untuk merumuskan IPK. Kemudian setidaknya ada satu dari IPK Bapak yang sudah ada di level 4. Karena ini adalah SMP, maka sudah harus atau sudah sebaiknya peserta didik itu diberikan unsur HOTS dalam pelajaran. Begitu. Nah, saya perhatikan di indikator ini masih lot semuanya. Kalau mau Oke. memaparkan dalam diskusi Nanti belum untuk Bu ya? ini saya baru di kompetensi dasar 3.9. Oh iya Bu. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk indikator 4.9-nya memaparkan ini berarti kalau saya analisa dia setara dengan menjelaskan, ya kan? Iya Bu, masih C2. Menjelaskan itu pun masih belum di minimum C4. Nah, gitu. Ya, jadi kalau untuk minimum di HOTS C4, C5, C6. Baik, itu untuk perbaikan saja Pak katanya. Iya Bu. Kita bergeser ke tujuan pembelajaran ya. Di tujuan pembelajaran ada prinsip ABCD dalam membuat tujuan pembelajaran. Bisa disampaikan Pak prinsip ABCD tersebut? Mohon maaf Bu, saya kurang paham Bu. Jadi kemarin Bu, dalam pembuatan RPP ini Bu, karena dasar saya membuat ini sih sebenarnya, konsep satu lembar Bu. Jadi satu lembar itu yang saya lihat dan karena tidak ada contoh yang karena baru juga di SMP Bu, belum nyampe 1 tahun Bu. Jadi saya ngelihat juga satu lembar itu tidak ada menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Jadi langsung ke kegiatan inti Bu. Jadi mohon maaf kalau misalnya seandainya dari ketiga komponen itu ada yang kekurangan. Jadi Oke, kalau untuk yang baik. tadi kata Ibu bilang, mohon maaf saya juga belum paham Bu tentang konsep ABCD yang Ibu sampaikan tadi Bu. Kalau begitu kita skip pertanyaan itu, kita akan bergeser kepada model, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran. Bisa Bapak jelaskan Pak perbedaannya? Iya Bu. Model dalam menyusun perangkat pembelajaran kita mengenal yang namanya model, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran. Iya Bu. Nah, bisa Bapak sampaikan terkait dengan 3 hal tersebut? Model Bu ya. Iya. Kalau model di sini adalah metode yang digunakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran atau memaksimalkan pembelajaran pada peserta didik. Itu di sini saya menggunakan 2 model, yaitu project based learning dan problem
based learning. Kemudian metodenya sesuai dengan metode pendekatan saintifik, yaitu tanya jawab, wawancara, kemudian diskusi dan presentasi, Bu. Oke, untuk metode Metodenya itu, Bu, project based learning, Bu. Dan project based learning 2, Bu. model pembelajarannya itu boleh, Pak. 1 sampai 2 model pembelajaran itu boleh dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Kemudian metodenya itu bisa menggunakan metode ceramah, diskusi dan lain-lain begitu ya. Kemudian pendekatan yang belum ada, Pak. Di perangkat pembelajaran Bapak itu pendekatan yang belum ada. Tadi Bapak menyampaikan Bapak menggunakan pendekatan saintifik. Itu sudah betul, pendekatannya adalah saintifik, tapi tidak termuat di dalam perangkatnya, gitu ya. Itu nanti untuk perbaikan PPL, karena setelah ini Bapak kan akan PPL nih menggunakan perangkatnya, maka perangkat yang sudah dibuat ini harus final dulu. Pendekatannya saintifik itu sudah betul tadi yang Bapak sampaikan, nanti tinggal dimasukkan ke dalam perangkatnya. Kemudian pendekatan lainnya apa yang menjadi tuntutan dari PPG ini? Yaitu TPA, TPA-CK, Bu, ya. Pernah dengar TPA-CK? Pernah, Bu. Iya, tahu nggak kepanjangannya apa? Technological, Pedagogical, Content Knowledge, Bu. Oke, itu bisa jadi pendekatan, Pak ya. Oh iya, Bu. Nah, itu bisa jadi pendekatan. Tagihan lainnya yang harus sebaiknya masuk ke dalam unsur pendekatan adalah keterampilan abad 21. Oh iya. 4C itu, Pak. Ya. Iya, Bu. Critical thinking, communication, dan creativity. Nah, itu nanti silahkan ditambahkan dalam perangkat. Baik, karena waktunya sudah melampaui, ini saya kena adat nanti sama Pak Suhairi. Mohon izin Pak Suhairi bergeser ke Pak Suhairi. Saya cukupkan ya pertanyaan saya, Pak Dudiarso. Siap, Bu. Ya, kita bergeser kepada Pak Suhairi. Baik. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Fitri. Ya, terima kasih, Bu Fitri. Luar biasa, Bu Fitri ya, Pak ya. Iya. Mana perasaannya, Pak? Alhamdulillah, agak tegang sedikit, Pak. Karena terkait takut pengosor materi yang tidak maksimal, Pak. Baik, itu menandakan berarti Bapak betul-betul ingin memaksimalkan diri Bapak di Kompre ini. Oke, baik. Saya sependapat tadi ya, apa yang disampaikan oleh Bu Fitri, ya. Ya, apa yang sudah disarankan Bu Fitri itu juga bagian dari untuk penyempurnaan ya di perangkat yang Bapak susun. Secara garis umumnya saya ingin bertanya nih ke Pak Dudiarso ini. Kira-kira apa permasalahannya Pak Dudiarso sehingga dari beberapa alternatif yang ada, ya, Pak Dudiarso itu lebih memilih perangkat dengan materi. Pencegahan pergaulan bebas, Pak ya? Pencegahan pergaulan bebas. Iya, Pak. Baik, mohon izin, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, kenapa saya mengambil bahaya pencegahan pergaulan bebas itu satu sejalan dengan sesuai dengan LK yang saya ambil kemarin, Pak, terkait dengan memotivasi peserta didik dalam semangat belajar, Pak. Jadi kalau untuk pelajaran PJOK ini mungkin untuk di lapangan itu tidak ada masalah, Pak, untuk anak-anak, Pak. Mungkin anak-anak lebih dominan menyukai terkait dengan pembelajaran di lapangan. Nah, jadi kenapa saya mengambil ini? Nah, kadang-kadang guru olahraga itu selalu terkendala terkait dengan pembelajaran di dalam kelas, Pak. Terutama materi-materi yang mungkin kurang dipahami pada saat kita bertemu di pembelajaran
udah masuk ke sekolah, Pak. Karena waktu pas kita kuliah, kita juga nggak pernah belajar bagaimana pergaulan bebas, kadang ada bagaimana bahaya kendaraan aturan jalan raya, kemudian kesehatan dan sebagainya, Pak. Jadi di sini kalau kita tidak menguasai dengan benar, kemudian tidak mampu membawa peserta didik ke dalam suasana yang lebih membangun rasa keingintahuan peserta didik, makanya semangatnya agak kurang, Pak. Jadi di sini kenapa saya mengambil pergaulan bebas, karena fenomena ini sering terjadi di kehidupan mereka, Pak. Karena sering mereka lihat di kehidupan nyatanya terkait dengan pergaulan bebas. Makanya saya mengambil langkah ini supaya mereka mempunyai terpacu pikirannya untuk membahas, oh ini pergaulan bebas yang ada di daerah saya, ini pergaulan bebas yang ada di tempat saya. Kemudian saya pernah melihat pergaulan bebas ini di mana gitu kan. Jadi mereka itu kadang-kadang rasa ingin tahunya atau rasa penasarannya mengaplikasikan yang mereka tahu itu lebih menarik, Pak, dibandingkan kalau kita beri penjelasan, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kalau penjelasan itu sudah ada di sekitar mereka, mereka tertarik untuk menyampaikan pendapat mereka, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Jadi di permasalahannya itu di pergaulan bebasnya ya Pak, materi Pak. Pergaulan bebasnya yang dimana aktivitasnya itu dilakukan di dalam kelas, yang biasanya identiknya PJOK itu aktivitasnya di luar kelas, ya Pak ya. Iya Pak. Ini jadi permasalahan Bapak ya. Saya melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan model, metode, dan juga pendekatan. Apakah selama ini di dalam proses pembelajaran Bapak sudah biasa menerapkan model PBL atau PJL? Kalau yang sering saya terapkan, Pak, itu yang sering sih sebenarnya memang dua, Pak, project dan problem. Karena saya suka memberikan, karena kalau tanpa masalah kadang-kadang anak-anak tidak terpancing, Pak, untuk misalnya dalam kegiatan pembelajaran olahraga misalnya, Pak ya, saya membahas tentang atletik, yaitu lari dan jalan. Kadang-kadang saya suka memberikan sebuah contoh tanpa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan perbedaan antara jalan dan lari. Kadang-kadang masih belum diketahui. Makanya saya suka memberikan sebuah masalah yang memancing mereka. Kemudian kalau project, saya dari dulu memang sudah sering waktu saya mengajar di kota, saya sudah pernah menggunakan metode pengumpulan video, Pak, dalam proses pembelajaran. Jadi untuk tugas akhir keseringan saya selalu menggunakan pengumpulan video untuk proses pembelajaran agar mereka karena di sekolah juga tidak maksimal pada saat pelaksanaan praktiknya. Kalau untuk melihat satu persatu, makanya saya menggunakan video untuk bisa mengamati satu persatu hasil peserta didik, Pak. Oke. Untuk di materi Pak, Iya Pak. Model yang Bapak terapkan PBL dan PJBL itu dalam satu pertemuan atau per pertemuan, Pak? Per pertemuan, Pak. Karena di pertemuan pertama itu saya tentang proyeknya tentang menggambar permasalahan, yang kedua adalah menggambar solusi, Pak. Oke. Bisa Bapak ceritakan apa yang menjadi identik dari PBL dan PBJL? Kalau untuk PBL-nya, Pak, di sini saya memberikan sebuah gambar terkait permasalahan, kemudian mereka mengidentifikasi, karena di pertemuan sebelumnya mungkin saya sudah memberikan sebuah tugas ke anak-anak terkait dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengidentifikasi materi yang selanjutnya terhadap lingkungan mereka, itu menjadi masalah mereka, Pak. Kemudian setelah mereka menemukan sebuah masalah, kemudian mereka membuat sebuah proyek, Pak, yaitu menggambar sebuah karena saya melihat karakteristik peserta didik yang masih tergolong dari usia anak-anak menjadi usia remaja, Pak. Jadi hobinya menggambar, dan menggambarnya itu suka yang yang tidak pada tempatnya. Nah, di sini saya menuangkan terkait dengan keseharian tersebut. Jadi mereka menuangkan dalam sebuah gambar yang dikerjakan secara berkelompok dalam sebuah kertas
yang besar, kemudian dipresentasikan di depan kelas, Pak, terkait dengan gambar yang mereka tampilkan, Pak. Itu, Pak. Berikutnya Pak, yang di pendekatannya kan Bapak mengambilnya pendekatan melalui scientific ya Pak ya? Scientific, Pak. Scientific ya. Apakah sudah tergambar seperti apa rangkaian di dalam sintaks scientific? Karena kalau scientific di scientific itu Pak, saya melihat bahwa ada metode menanya, kemudian mengamati, kemudian Pak, terkait dengan mengamati objek tadi Pak, sudah termasuk dalam keadaan kalau tidak salah saya sudah masuk dalam ranah pendekatan saintifik Pak. Kemudian peserta juga berdiskusi juga termasuk ke dalam pendekatan saintifik Pak. Ya. Bisa Bapak urutkan tahapan-tahapan di dalam pendekatan saintifik? Kalau untuk kegiatan inti Pak ya? Iya. Kalau kegiatan inti pendekatan saintifik itu pertama dimulai dengan memberikan rangsangan Pak atau stimulan kepada peserta didik terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian setelah itu setelah mereka diberi rangsangan, kemudian kita memberikan masalah Pak atau problem. Kemudian nanti peserta didik diberikan sebuah pertanyaan terkait dengan rangsangan tadi. Kemudian setelah mereka diberikan pertanyaan, kemudian mereka disuruh untuk mengumpulkan data terkait dengan pertanyaan yang tadi diberikan. Kemudian selanjutnya adalah apa lagi? Baik, Pak. Pembuktian dari hasil dari pencarian data tadi, kemudian menarik kesimpulan Pak. Mungkin itu Pak. Baik, Pak Dudiarso. Ya Pak. Jadi dia kan ada model, ada pendekatan, ada metode, ya Pak ya? Iya Pak. Nah, nanti Pak Dudiarso bisa melihat kembali ya sintak-sintaknya, kemudian menyesuaikan dengan jenis pendekatannya apa. Nah, nanti saran saya di kegiatan langkah pembelajarannya Pak Dudiarso bisa menguraikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di sintak model dan metode yang Bapak pilih. Dari misalnya kalau saintifiknya ada mengamati, ya, ada proses mengamati, menanya, ya, mencoba, menalar, ya, mencoba, terus mengkomunikasikan dan evaluasi. Tahapan-tahapannya aja diperkuat ya, Pak Dudiarso. Siapa? Berikutnya, apakah Pak Dudiarso juga sudah mempersiapkan bahan ajarnya? Iya Pak. Apakah Pak Dudiarso juga mempersiapkan bahan ajarnya? Sudah Pak, sudah mempersiapkan bahan ajar Pak. Dalam membuat bahan ajar, apa yang menjadi acuan Bapak? Kalau acuan sih acuannya pasti model materi pembelajaran Pak. Jadi materi pembelajaran yang itulah yang menjadi acuan saya untuk menentukan bahan ajar Pak. Jadi sesuai dengan materi yang saya ajarkan, yaitu disitulah saya mencari bahan-bahan ajar terkait dengan materi pembelajaran yang akan saya bahas ke depannya, baik itu dari kehidupan nyata maupun di kehidupan sehari-hari pengumpulan data dari internet lain sebagainya Pak, terkait yang relevan Pak, atau yang real yang terjadi pada saat ini Pak. Apakah Bapak juga melihat dari KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran? Itu masalahnya Pak, saya enggak di dalam kemarin kan soalnya pada saat saya menentukan membuat RPP ini Pak, saya buat 2 RPP ini Pak sebenarnya Pak. Jadi RPP yang pertama itu tentang bola voli, kemudian yang kedua ini tentang pergaulan bebas. Jadi pertama itu saya dibahas tentang langkah-langkah pembelajaran yang tidak teratur Pak. Jadi nggak ada membahas tentang indikator dan sebagainya Pak. Jadi yang kedua ini saya berfokus pada
apa namanya langkah-langkah pembelajarannya itu, Pak. Jadi mungkin apa namanya terkait dengan indikatornya mungkin agak sedikit apa namanya jauh kali Pak, apa karena mengingat waktu juga kebanyakan saya mengambil dari apa referensi dari luar, Pak. Baik, Pak. Kalau referensi tidak jadi masalah, Pak. Bapak mau mengambil dari mana saja. Cuman kaitan bahan ajar tentu kan ya agar dia lebih fokus, tentu kita harus juga apa yang menjadi tuntutan dari IPK dan tujuan pembelajaran Bapak. Iya, Pak. Jadi jangan sampai keluar dari jalur, Pak ya. Siap, Nah, Pak. garisnya Siap, Pak. sudah ada. Siap, Pak. Kalau berkreasinya silakan, Pak. Artinya di sana tadi sehingga sistematis dituntun ya dari atas. Siap, Pak. Kemudian karena ini berkaitan dengan nanti kisi-kisi instrumen Bapak ya. Nah, itu juga nanti harus disesuaikan apa yang menjadi ukuran ya. Seperti yang disampaikan tadi Bu Fitri ya, di tujuan pembelajaran itu sebaiknya dicantumkan ABCD-nya ya. Iya, sehingga Bapak punya kekuatan di sana untuk memilih metode, model dan segala macamnya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, dari audiensnya, behaviorsnya, ya, conditionnya dan juga degree-nya, ya. Nah, ini berkaitan di Pak mata rantai. Iya, Pak. Baik, selanjutnya di dalam perangkat Bapak, apakah Bapak juga sudah memasukkan hot slot-nya tadi? Di sini mungkin sudah Pak karena terkait dengan apa pengamatan tadi Pak, kemudian apa membuktikan dari hasil pengamatan terkait dengan apa namanya identifikasi masalah yang saya berikan kepada peserta didik yaitu mengamati objek. Masuk di soal-soalnya sudah Pak ya? Di soalnya sepertinya sudah Pak karena di LKPD Sudah. juga saya menyampaikan bahwa apa sama Pak pengamatan Pak. Baik ya. Jadi Pak Dudiarso, Ya Pak. Terakhir saya ingin berpesan, Pak Dudiarso nanti tolong perhatikan KKO belumnya. Iya Pak, siap Pak. Nah, lihat nanti yang di edisi, yang ada edisi, kemudian nanti karena apa namanya, ini kan jembatan berpikir Pak ya. Kalau KKO belum itu kan jembatan berpikir. Dan saran saya nanti juga jangan terbolak-balik ya dalam menyusun jembatan berpikir. Iya Pak. Nah, dilihat nanti kalau dari kognitifnya itu apa-apa saja. Ada C1, C2, C3 kan? Iya Pak. Begitu juga di psikomotornya ya. P1, P2, P3. Nah, usahakan dimunculkan gitu, diberi tanda gitu ya, kayak Bapak. Dari tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya juga dikasih tanda ya. Di mana letak itu Pak ya? Untuk C2-nya itu Pak ya? Iya. Inti pembelajaran siapa? Ya, kisi-kisi pertanyaannya ya, dikasih level ya. Dan dimulai dari level terendah ya. Iya, Pak. Dudiarso ya. Iya, Pak, iya, Pak. Dan lebih baik dia bervariasi. Nah, artinya ada T1-nya ya, ada yang level rendah, ada yang level tinggi. Jangan semuanya level tinggi, semua house-nya juga ya. Iya, atau Pak. hanya misalnya levelnya level ya C2 semua. Jadi harus dipertimbangkan juga Pak Dudiarso ya. Siap, Pak. Mungkin itu saja. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Fitriana. Baik. Terima kasih Bu. Hairi. Memang Pak Dudiarso kalau peserta pertama itu akan lebih panjang nanti. Karena pemikirannya masih segar-segar. Baik, siap, Bu. Terima kasih ya Pak Ya, Bu. Untuk sekarang sudah harus lebih lega, sebaiknya juga minum air putih yang banyak ya Pak ya. Harus sehat ini karena Siap, masih ada PPL, masih ada UKIN, UP, harus tetap dalam kondisi prima. Siap, Bu. Baik, terima kasih Pak Dudiarso. Saya
Bapak untuk meninggalkan room ini dan masuk ke room besar dan minta tolong saya dipanggilkan lagi peserta berikutnya. Siap Bu, siap Bu. Di stop record dulu. Iya Bu, izin matikan rekaman Bu. Terima kasih Bu. Pak Suhairi, terima kasih banyak Ya, Pak atas masukannya sukses, Pak. Pak. Maaf Pak.